Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita berkumpul untuk merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus melalui jalan salibnya. Marilah kita awali jalan salib ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu, karena pada hari ini Engkau mengumpulkan kami untuk napak tilas perjalanan Tuhan Yesus ke puncak Golgota. Utuslah Roh Kudus untuk mendampingi kami meniti jalan salib ini, agar berkat pertolongannya kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Dan lewat jalan salib ini pula, Engkau ajari kami agar kami yang telah dipersatukan di dalam Engkau diutus untuk berbagi, semakin tulus berbagi kasih dengan sesama, khususnya yang kecil dan menderita. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa bersama Allah sepanjang segala abad. Amin. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Bagaikan penjahat, Yesus dihadapkan pada Pilatus untuk diadili. Pilatus takut kehilangan simpati rakyat, maka Yesus didera. Akhirnya demi kepentingan pribadi, Pilatus menjatuhkan hukuman mati yang tidak adil. Namun Yesus dengan tenang, sabar dan rela menerimanya. Apakah kita lebih baik dari Pilatus bila kita mengadili sesama dengan syak dan prasangka? Apakah yang telah dipersatukan dalam Ekaristi mementingkan diri kita sendiri daripada keadilan dan kebenaran? Apakah kita sabar bila ada salah paham yang merugikan kita? Apakah kita masih bisa mencintai bila dibenci orang? Ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami, Engkau menerima hukuman mati dan dengan tenang. Ajarilah kami untuk menjadi sabar bila kami mengalami ketidakadilan. Karena cinta kepadamu, kami pun ingin berbagi kepada sesama, terutama yang kecil, lemah, miskin, dan cacat. Seperti Engkau telah rela berkorban untuk kami dalam Ekaristi Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Para serdadu menganyam sebuah mahkota duri dan meletakkannya di kepala Yesus. Setelah diolok-olok, Yesus dibawa keluar, sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Yesus menerima beban itu dengan rela dan cinta. Betapa pahit piala yang harus diminumnya. Apakah kita masih sanggup memanggul salib bila datang kesulitan dan diejek orang? Apakah kita tahan menderita bila sakit atau kita terus mengeluh saja? Ya Tuhan, dengan rela Kau panggul salib-Mu yang berat karena kelemahan kami. Berilah kami kekuatan untuk memanggul salib kami yang kecil dibandingkan dengan salib-Mu yang berat. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kayu salib Dia panggul, mari kita pun memikul
salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Yesus sudah lelah, raganya yang perkasa sudah menjadi lemah, bebannya kelewat berat, jalannya mendaki. Yesus jatuh di bawah salib yang berat ini, tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Karena ditopang oleh semangat yang luar biasa, ia berusaha bangun kembali dan melanjutkan perjalanannya. Jatuh memang pengalaman yang tidak enak, lebih-lebih bila disaksikan dan diketahui banyak orang. Apakah kita rela mengakui kesalahan kita waktu jatuh? Ataukah kita menutup kesalahan kita dengan sombong? Apakah kita berani bangun kembali dengan rendah hati? Ataukah kita tinggal di lantai saja karena malu? Ya Tuhan, Engkau bersabda, hanya yang memikul salib dan mengikut Aku dapat menjadi muridku. Dengan rela Kau panggul salib yang berat karena kelemahan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Marilah berdiri di pinggir jalan salib yang dilewati oleh putranya. Mereka saling beradu pandang. Maria melihat kesedihan putranya dan turut menanggung segala penghinaan dan kesakitan bersama dia. Setia kepada orang yang kuat dan berkuasa itu lebih mudah daripada setia kepada teman yang namanya jelek dan dimusuhi oleh banyak orang. Namun kesetiaan ini yang dibutuhkan seseorang untuk tetap bertahan pada cita-citanya. Beranilah kita setia dan mau bersatu dengan yang kecil, lemah, miskin dan cacat. Apakah kita yang telah dipersatukan dalam Ekaristi mau diutus untuk berbagi? Tuhan Yesus yang lembut hati, berilah kami semangat seperti Bunda Maria. Berilah kami hati yang terbuka untuk mengerti dan menerima keadaan orang lain seperti apa adanya. Jadikan kami peka untuk menghargai perhatian dan cinta sesama kepada kami sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tuhan sendiri tidak sanggup lagi memanggul salibnya lebih jauh. Algojo memaksa seorang petani yang baru pulang dari ladangnya untuk membantu Yesus memanggul salibnya. Tuhan bersabda, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu,
Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, kata Santo Paulus. Saling menolong dan berbagi adalah kata-kata yang mudah diucapkan, namun tidak mudah dilaksanakan. Apakah kita masih mempunyai hati yang mau berbagi untuk pengemis yang lapar, orang yang berduka, teman yang terlalu banyak beban, atau hati sudah menjadi benteng yang tertutup? Bantuan, meski kecil, sangat berarti bagi yang membutuhkannya. Mari berbagi. Ya Tuhan, kami tidak takut terhadap salib. Lembutkanlah hati kami yang keras. Tumbuhkanlah sikap yang menolong dan berbagi, agar masyarakat kami semakin damai dan sejahtera menurut kehendak-Mu. Tuhan, Engkau menerima Simon dari Kirene untuk membantu memanggul salib bersama Dikau. Ajarilah kami mau juga berbagi. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian 6. Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Suci-Mu. Veronika melihat penderitaan Yesus dan kekerasan seserdadu-serdadu. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusapi wajah Yesus yang berlumuran darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronika mendapat gambar wajah Yesus. Di sekitar kita ada banyak sekali orang yang membutuhkan bantuan. Karena lapar, sakit, jadi korban persaingan, fitnah, dan sebagainya. Apakah kita berani membantu, ataukah kita takut diejek, dicemooh, diasingkan, karena mau melibatkan diri dan berbagi dalam permasalahan sosial? Ya Tuhan, semoga teladan Veronika membuat kami berani untuk membantu dan tidak malu melawan ketidakpedulian dalam hidup bersama di masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7, Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Walau dibantu oleh Simon dari Kirene, namun karena beratnya beban dan sakitnya badan, Yesus jatuh kedua kalinya dan di bawah salib. Lebih menyedihkan dari yang pertama. Namun dengan tenaga yang tersisa, Yesus berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan tugasnya. Dengan enak, seringkali kita jatuh kembali dalam kesalahan dan dosa yang sama. Kita tidak tekun untuk bertahan dalam niat baik. Tuhan tidak suka dengan orang yang puas dengan diri sendiri. Masih banyak yang harus kita bereskan dalam diri kita, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan negara kita. Masih ada banyak soal untuk mewujudkan kesejahteraan antara kita. Ya Tuhan, karena kami membuat
kesalahan dan dosa yang sama, maka Engkau jatuh lagi. Berilah kami semangat untuk mulai merubah diri dan mengambil langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya kesalahan yang merugikan Dikau dan sesama. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menasihati para wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sejumlah wanita meratapi Yesus yang sedang sengsara. Daripada menangis, sebaiknya mereka mengikut Yesus dalam jalan salib. Namun itu tidak mereka lakukan. Maka mereka ditegur oleh Yesus. Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Tuhan menunjukkan betapa Ia lebih menghargai karya dan amal daripada kata-kata dan air mata yang mengharukan. Lebih baik kita merubah diri daripada menangisi dosa kita. Tidak cukup kita menangis bersama orang lain. Kita harus juga membuka jalan bagaimana ia dapat keluar dari kesusahannya. Ya Tuhan Yesus, bebaskanlah kami dari rasa takut terhadap mereka yang menderita. Janganlah kami menjadi kecil hati bila melihat orang lain menderita. Bantulah kami agar dalam keadaan apapun kami mampu melupakan diri sendiri dan berbagi dengan orang lain yang sedang berkesusahan. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan ku ratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Puncak Bukit Golgota sudah tampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Karena berat penderitaannya, Yesus jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya. Namun Ia tidak mau menyerah. Demi cintanya kepada Bapa dan manusia, Ia ingin menyelesaikan tugasnya. Untuk pendosa yang tidak mau bertobat, Ia menderita untuk membuka jalan kembali kepada Bapa. Maka Ia berusaha bangun lagi dan berjalan terus. Kita pun belum sampai tujuan. Ada kalanya kita merasa semua kurban nampak sia-sia, sehingga semangat kita padam. Namun yang harus diingat adalah tidak ada derita tanpa arti bagi orang yang percaya kepada Kristus. Ya Tuhan, Engkau jatuh lagi di bawah salib yang berat. Namun Engkau tidak menyerah, melainkan bangun kembali. Kami kagum karena hasrat-Mu untuk menyelesaikan jalan yang sia-sia ini. Maka kuatkanlah semangat kami bila kami putus asa dan ingin menyerah. Ampuni kami bila kami patah semangat. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku
Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesampai di bukit Golgota, Yesus disiapkan untuk disalibkan. Serdadu-serdadu secara kasar sekali melancarkan penghinaan yang paling keji, menanggalkan pakaian Yesus di depan umum. Dan luka-luka bekas penderaan mulai berdarah lagi. Apakah yang kita perbuat lebih baik bila kita menghina orang lain, menceritakan kelemahan orang lain? Apakah kita tidak menghina Tuhan bila kita kurbankan kemurnian badan kita? Tuhan menderita karena kita tidak punya perasaan malu. Ya Tuhan, dalam hidup-Mu, Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa tinggi bagi-Mu nilai badan manusia. Ajarilah kami untuk lebih senang berkorban dan bermati raga, untuk turut merasakan penderitaan mereka yang hidup berkekurangan, daripada hidup enak-enak dan menyalahgunakan badan kami untuk mencari hiburan yang tidak sehat. Tuhan, kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan, kau tinggikan harkatku. Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tibalah saat yang paling ngeri. Para algojo mencampakkan Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kakinya dengan paku dan palang penghinaan, yaitu kayu salib. Setelah itu mereka menegakkan salib itu. Tanpa mengeluh, Yesus mendoakan para algojo. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita pun sering terikat pada manusia, pada suatu tugas yang tidak enak, maka kita lari daripadanya. Namun menjadi pengikut Yesus berarti ikut dipaku di salib. Sanggupkah kita menyelesaikan tugas perutusan kita? Bukankah kita diutus untuk berbagi? Tuhan, menjadi pengikut-Mu tidak mungkin setengah-setengah. Beri kekuatan pada kami agar iman kami semakin dalam kepadamu, sehingga persaudaraan sejati dapat dibangun. Menjadi murid-Mu berarti kami harus konsekuen dan terlibat dalam pelayanan, berbagi kasih di tengah masyarakat. Tuhan, kuatkanlah kami yang lemah. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Dari salib kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. 3 jam lamanya Yesus bergulat dengan maut. 3 jam penuh sengsara, sendirian, sampai-sampai ia merasa ditinggalkan oleh Bapaknya, sehingga ia berteriak dengan suara nyaring, Allahku ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan daku? Namun ia tetap taat kepada Bapa sampai wafat dengan berkata, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku.
Ketaatan Tuhan Yesus inilah yang mendatangkan penebusan dosa bagi manusia. Berkurban itu memang pahit bila ditanya mengapa, namun membahagiakan bila dilaksanakan dengan ikhlas. Kurban Kristus adalah jaminannya. Percayalah kita bahwa dalam salib apapun bagi kita menjadi jalan bahagia. Percayakah kita bahwa kurban manapun membawa berkat bagi kita? Itu semua berkat salib Kristus. Ya Yesus yang Maha Baik, tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Demikian besar cintamu kepada kami, sehingga engkau rela berkorban menyerahkan tubuh dan darahmu untuk kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Tolonglah agar kami dapat menghayati dan meneruskan nilai-nilai Injil, ajaranmu, dan tradisi gereja Katolik, sehingga kami mau berkorban untuk melibatkan diri dalam permasalahan sosial, terutama kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup, serta ketidakpedulian dalam hidup bersama. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami dosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu yang hidupkan. Perhentian yang ke-13, jenazah Yesus diturunkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Maria ikut menderita bersama putranya. Maka kini usaha yang terakhir untuk menghormati putranya adalah dengan memakamkannya secara pantas. Yusuf dari Arimatea menurunkan Yesus dari salib dan merebahkannya pada pangkuan Maria bundanya. Sekali lagi, Maria memeluk putranya dan dalam hati ia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Dialah abdi Allah yang setia. Kita pun didampingi Maria, baik dalam suka maupun duka, baik dalam hidup maupun dalam kematian. Apakah kita pun sabar mendampingi sesama yang menderita? Apakah kita telah dipersatukan dalam Ekaristi dan mau diutus untuk berbagi? Bunda Maria, kami kagum melihat sikap-Mu, sikap cinta dan tanpa pamrih, setia dan percaya kepada Allah. Doakanlah kami agar kami mampu meneladan cinta-Mu, bukan hanya dalam kata-kata hampa, tetapi nyata dalam hidup dan perbuatan kami, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Bunda yang berduka cita, melalui Yesus Putra-Mu kami berseru, Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan, karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14, jenazah Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Karena Sabat akan mulai, maka Yesus diminyaki dan segera dimakamkan. Namun maut tidak dapat menahan Tuhan. Dari kuburnya bangkitlah kehidupan. Cinta Yesus lebih kuat dari maut.
Kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tinggal sendirian. Namun bila ia mati, ia berbuah banyak. Bagi kita orang Kristen, maut tidak boleh menakutkan. Bila kita mengikuti Yesus pada jalan salib hidup kita, maka ia akan menyediakan pula bagi kita hari Paskah yang cerah. Ya Tuhan, Engkau sendiri juga ingin merasakan kegelapan makam seperti umat manusia. Kuatkanlah pengharapan kami agar mengalami kebangkitan kelak. Meskipun kami masih berjarah di dunia yang masih gelap, biarkanlah kami percaya kepada Dikau yang sudah bangkit, karena kami dipersatukan dalam Ekaristi. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Saudara-saudari, dalam jalan salib ini, kita melihat berbagai contoh semangat berbagi dalam diri orang-orang yang terlibat dalam perjalanan Yesus menuju Golgota. Bunda Maria, Simon dari Kirene, Veronika, perempuan-perempuan Yerusalem, dan puncaknya adalah Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita mohon kepada Tuhan agar kita yang telah dipersatukan dalam Ekaristi mau diutus untuk berbagi, sehingga semangat berbagi semakin membara dalam diri kita dengan lebih ikhlas dan tulus, membantu sesama yang membutuhkan. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena boleh mengikuti jalan salib Tuhan kami Yesus Kristus. Terlebih kami bersyukur karena Ia berkenan memberikan teladan unggul semangat berbagi di sepanjang jalan salib ini. Tumbuhkanlah dan teguhkanlah iman kami akan Yesus Kristus, sehingga kami dapat meneladan Dia sebagai gembala yang baik, semakin murah hati, dan dengan rendah hati giat melibatkan diri dalam berbagai permasalahan sosial di sekitar kami, terutama kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup, dan intoleransi. Biarlah Roh Kudus mengobarkan semangat kami untuk menjadikan setiap orang dari seluruh alam ciptaan saudara kami, untuk semakin ramah, rela menyapa, memelihara, giat saling membantu dalam lingkungan dan masyarakat kami. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan, Gembala, dan Penyelamat kami. Amin.